Setelah menjadi target buruan selama 11 hari, pelaku pembunuhan perempuan dengan 65 tusukan berhasil ditangkap polisi. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena kesal korban tetap meminta uang meskipun gagal berhubungan intim. Usai sudah pelarian IR, tersangka pembunuhan seorang PSK di Bandung, Jawa Barat. Sebelum ditangkap, IR sempat buron selama kurang lebih 11 hari. IR diciduk petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung di kediaman neneknya di Ciamis, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan diketahui peristiwa pembunuhan ini berawal saat pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi kencan online. Setelah pertemuan, pelaku yang gagal berhubungan intim dengan korban kemudian terlibat pertengkaran karena korban tetap meminta bayaran. Pelaku kemudian kalap menusuk tubuh korban dengan pisau sebanyak 65 kali. Tersangka tidak bisa berhubungan intim, maka korban meminta uang ganti 100.000, terjadi cekcok antara tersangka dan korban, kemudian terjadilah penusukan berkali-kali oleh tersangka terhadap korban. Setelah pelaku beraksi, korban kemudian dibuang di aliran Sungai Cidurian, Kota Bandung, 16 Agustus silam. Jasad korban akhirnya ditemukan warga 4 hari kemudian dalam keadaan tertutup selimut. Dalam pengakuan, pelaku tega menghabisi nyawa korban karena kesal digigit korban saat mereka bersih tegang. Hawa nafsu syahwatnya lemah. Oh, syahwatnya lemah. Iya. Itu dikatakan. Dia ngancam saya nggak jadi ML-nya saya. Oh, nggak jadi kamu nggak bayar. Enggak. Terus itu kamu habisin. Dia ngegigit saya karena kesel. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUHP. Perampokan bersenjata terhadap 2 toko emas di Medan, Sumatera Utara menyisakan trauma bagi para pengusaha toko emas. Pedagang toko emas di Pasar Simpang Limbun, Medan, Sumatera Utara diliputi was-was dan ketakutan. Meski tetap membuka toko dan beraktivitas seperti biasa, para pedagang memilih tidak memajang aneka perhiasan emas yang biasa ditawarkan kepada calon pembeli. Kekhawatiran ini terjadi karena perampokan kerap terjadi di toko emas daerah Bandar Kalipah, Percut Seituan dengan pola yang sama. Para pengusaha emas berharap kasus perampokan bersenjata ini segera terungkap. Mengingat kasus serupa pernah terjadi, namun pihak kepolisian masih belum memecahkan kasus ini. Bagaimana perkembangan kasus perampokan toko emas? Sudah terhubung bersama kami kontributor Ahmad Ridwan dari Medan, Sumatera Utara. Ridwan, sejauh ini ada informasi bahwa Densus 88 ikut menyelidiki kasus ini. Apakah memang perampokan ini ada indikasi untuk pembiayaan kegiatan terorisme? Ya, Anissa, kita di hari pertama kejadian sudah mencoba mengkonfirmasi Dirkrimum Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja terkait aksi ini ada atau tidaknya untuk penghimpunan dana terorisme. Namun Dirkrimum Polda Sumut belum menjelaskan penyelidikan sejauh itu, masih memeriksa untuk penyelidikan awal saja, Anissa. Baik, dari CCTV yang berhasil diambil dari lokasi kejadian, apa saja temuan terbaru dari kepolisian, Ridwan? Sejauh ini polisi sudah memeriksa beberapa orang saksi termasuk korban dan juga pedagang-pedagang yang ada di sekitar lokasi, dan juga mengamankan 3 selongsong peluru yang diduga digunakan oleh para kawanan perampok yang menggunakan senjata api. Anissa. Baik, 1 korban tertembak di bagian leher, kondisinya dari informasi terakhir masih kritis. Saat ini seperti apa kondisi terkini dari korban? Korban sejauh ini tengah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut dan sudah menerima operasi awal dan sedang dalam perawatan tim medis. Baik, perampokan yang terjadi kemarin di 2 toko emas ini menimbulkan rasa khawatir berlebihan dari para pedagang emas, karena memang sebelumnya pernah terjadi peristiwa serupa namun tidak terungkap
pelakunya tidak diungkap oleh kepolisian. Sejauh ini apa kekhawatiran atau rasa was-was yang diungkapkan oleh para pemilik toko emas, Ridwan? Benar, di beberapa bulan lalu juga di lokasi ini sempat terjadi aksi perampokan namun menggunakan senjata tajam dan dapat digagalkan oleh petugas keamanan. Pedagang emas sendiri takut akan adanya aksi susulan karena beberapa tahun lalu di Medan juga begitu hari ini ada perampokan, di hari berikutnya juga terjadi perampokan serupa di lokasi pasar yang berbeda. Anissa. Baik. Apakah ada pengamanan khusus di pasar-pasar, khususnya pasar-pasar yang banyak terdapat toko emas? Sejauh ini pengamanan hanya dari pihak security saja. Untuk pihak kepolisian yang berseragam tampak tidak ada penambahan petugas, namun polisi yang menggunakan pakaian preman terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi kejadian. Anissa. Baik. Terima kasih Ahmad Ridwan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, 2 ekor hiu mati dan terdampar di pantai Raja Ampat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.